Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak yang saya cintai, pada hari ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila, yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Oke. Suatu negara ketika dia berdiri, tentunya negara tersebut pasti mempunyai suatu dasar, suatu fundamental, suatu fondasi. Demikian juga dengan Indonesia. Ketika Indonesia berdiri, ketika Indonesia sekarang sudah ada, tentunya Indonesia juga mempunyai suatu dasar, suatu fundamental. Nah, apa dasar itu? Nah, dasar Indonesia, yaitu tentunya kita sudah tahu Pancasila. Di mana Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila sebagai suatu pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila juga sebagai dasar untuk mengatur adanya penyelenggaraan pemerintahan. Mengapa? Karena dasar negara adalah Pancasila, maka Pancasila merupakan sebagai dasar hukum. Ketika sebagai dasar hukum, maka Pancasila mengikat pada semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ada suatu pertanyaan. Ketika Pancasila sebagai dasar hukum, sumber segala sumber hukum, berarti Pancasila juga merupakan sebagai suatu dasar atau arah untuk kebijaksanaan pada pembangunan hukum. Nah, ketika bicara pembangunan hukum, maka di sini kita akan bicara mengenai suatu pembangunan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial atas berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada pada masyarakat. Nah, tetapi hukum juga mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial bagaimana? Apa yang dimaksud hukum dapat melakukan suatu perubahan sosial? Atau kita katakan rekayasa sosial? Ya. Hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti bahwa hukum dapat melakukan suatu perubahan kepada masyarakat. Bagaimana bisa? Ia bisa. Melalui suatu peraturan perundang-undangan, maka masyarakat diwajibkan untuk taat, tunduk, dan patuh mengikuti peraturan-peraturan tersebut. Sehingga masyarakat yang asalnya tidak tertib, masyarakat yang asalnya tidak patuh pada hukum, kemudian berubah mengikuti aturan-aturan hukum. Inilah yang dikatakan rekayasa sosial. Sehingga hukum mempunyai peran yang luar biasa untuk merubah masyarakat menjadi tertib dan teratur. Apakah dengan perubahan-perubahan tadi memaksakan seseorang tidak melanggar hak asasi manusia? Tidak. Ketika tujuan perubahan tadi, ketika tujuan peraturan perundang-undangan tadi, ketika tujuan hukum tadi membuat masyarakat merasa tentram, merasa nyaman, dan keamanan serta ketertiban masyarakat umum terjamin. Justru dengan adanya peraturan tadi kita merasa nyaman, merasakan ketentraman, karena hidup kita dengan adanya aturan menjadi tertib. Itulah dikatakan
peraturan-peraturan tadi, rekayasa sosial tadi tidak melanggar hak asasi manusia. Nah, pada sisi lain kita juga mempunyai titik berat arah kebijakan pembangunan hukum, yaitu dikatakan di awal tadi menegakkan supremasi hukum yang berbasis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia agar tercapai kesejahteraan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan tentunya dengan tetap memegang teguh prinsip demokrasi. Bagaimana bisa? Iya, karena peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat telah melalui tahapan-tahapan dalam hal demokrasi. Tidak satu lembaga institusi yang serta-merta dapat memutuskan peraturan perundang-undangan. Ada eksekutif, ada legislatif, kedua-duanya melakukan suatu kolaborasi agar tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang menguntungkan masyarakat, yang menguntungkan warga negara Indonesia. Meskipun ada banyak dilema, ada banyak polemik, ada banyak pro kontra. Tetapi ingat, ketika ada pro kontra, ada polemik, ada ketidaksesuaian, kita juga punya wadah, kita juga punya lembaga, kita juga punya jalan, kita juga punya jalur melalui judicial review. Melalui mana? Melalui Mahkamah Konstitusi. Nanti akan kita bahas apa itu Mahkamah Konstitusi. Nah, ada 4 tipe penegakan hukum. Yang pertama yaitu penegakan hukum formulatif. Penegakan hukum formulatif ini diawali dengan penyusunan program legislasi daerah. Nah, sehingga living law, hukum-hukum di daerah ini mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun juga tiap daerah mempunyai perbedaan, tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga kearifan lokal ini harus kita junjung tinggi. Kemudian yaitu penegakan hukum aplikatif. Setelah ada penyusunan, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Jika itu menyangkut peraturan daerah, maka aparat hukum terkait dengan peraturan daerah, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menegakkan peraturan daerah. Nah, kemudian penegakan hukum represif dan koersif. Ketika sudah ada penegakan hukum, ada pelanggaran, maka perlu ada tindakan yang tegas terhadap subjek hukum yang dinilai telah melanggar. Contohnya apa, Pak? Contohnya izin mendirikan bangunan. Contohnya tentang perda kesusilaan. Ketika sudah diatur dalam suatu peraturan daerah, kemudian ada pelanggar, ada subjek yang melanggar, maka wajib diadakan tindakan tegas. Nah, sanksinya apa? Tergantung sanksi apa yang diberikan. Apakah sanksinya bisa pidana, apakah juga administrasi dan sebagainya, tergantung jenis pelanggarannya. Nah, kemudian yaitu tipe penegakan hukum preventif. Sesuai dengan namanya preventif, maka di sini suatu antisipasi agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam peraturan daerah. Melalui apa? Sosialisasi. Ketika hukum sudah disahkan, peraturan disahkan, disampaikan kepada masyarakat agar jangan sampai masyarakat tidak tahu. Jangan sampai masyarakat mengatakan saya tidak tahu sudah ada peraturan tersebut. Nah, ini juga suatu hal yang sangat vital. Ketika masyarakat mengatakan hal ini, maka dibutuhkan namanya preventif. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak bersalah, tidak mengetahui adanya suatu peraturan? Ada suatu prinsip, yaitu bahwa masyarakat harus mengetahui hukum. Jadi ketika suatu
aturan sudah diundangkan, maka kita tidak boleh. Saya nggak tahu, kita nggak boleh. Nah, inilah maka dibutuhkan perlunya peran, yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Cukup banyak hal-hal ini dapat kita lakukan, yaitu melalui media sosial, melalui browsing di internet, meskipun tidak harus ada aparat-aparat atau pihak yang turun ke lapangan menemui kita atau menusuk masyarakat. Banyak cara untuk mengetahui peraturan-peraturan yang baru ini. Landasan dan arah pembangunan di bidang hukum menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan yang kedua atas Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian tujuan dari pembangunan dan pembinaan hukum itu yang pertama yaitu memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini. Artinya apa? Bahwa hasil-hasil pembangunan yang dilakukan Indonesia itu harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik sekelompok orang atau sekelompok golongan dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga masyarakat dapat menikmati ketertiban, kepastian hukum dan keadilan. Ketika bicara keadilan di sini pasti ada pro dan kontra. Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan hal ini adil ataupun sebaliknya, karena pasti setiap kali bicara keadilan pasti ada gejolak, ada polemik, sehingga mereka yang diuntungkan pasti bicara adil, atau sebaliknya mereka yang tidak diuntungkan pasti akan mengatakan belum mendapatkan suatu keadilan. Nah, kemudian memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat dicapai dengan masyarakat yang tertib dan patuh pada hukum. Sehingga apa? Ketika kita tertib hukum, ketika kita patuh pada hukum, maka disitulah suatu investor, suatu tatanan, suatu peraturan dapat berjalan. Sehingga semua merasakan suatu kenyamanan. Ketika nyaman, ketika tertib, disitulah maka masyarakat mulai dapat merasakan adanya kemakmuran. Karena bagaimana mungkin akan ada suatu kemakmuran ketika di masyarakat kita masih ada polemik, ada ketidakpastian, ada kesimpangsiuran, ada perasaan tidak adil. Nah, maka dari itu hukum mengambil jalan tengah di sini. Melalui mana? Oleh pemerintah. Pemerintah dasarnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai suatu azas yang fundamental dalam supremasi hukum Indonesia. Baik, sekian kuliah dari kita pada hari ini. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.